Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Megi Rotamansyah dengan NIM 1238021310102. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini sebagai perwakilan penyuluhan pertanian dengan materi budidaya cabai merah yang baik dan benar agar kita mendapat cabai yang berkualitas, petani sejahtera, dan masyarakat bahagia, di mana produksi tinggi, kualitas baik, tanaman sehat, dan pendapatan yang meningkat. Baik, pertama sebelum kita lanjut, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu cabai merah. Di mana cabai merah ini dengan nama Latin Capsicum annum L merupakan komoditas hortikultura penting yang bernilai ekonomi tinggi dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sebagai untuk masak dan penyedap lainnya. Di mana cabai merah ini bermanfaat sebagai sumber vitamin A dan C, kemudian sebagai bahan baku industri pangan, memiliki nilai tinggi jual, menjadi sumber pendapatan petani. Kemudian adapun syarat tumbuh yang harus dipenuhi dalam menanam cabai merah ini, yang harus Bapak Ibu ketahui yaitu dengan iklim tropis. Kemudian suhunya mencapai 20 sampai 30 derajat Celcius. Memiliki curah hujan 1000 sampai 2000 mm per tahun dengan pH tanah 5,5 sampai 6,8. Tidak boleh terlalu basah dan tidak boleh terlalu masam. Kemudian tanah itu harus gembur dan subur, drainase baik, dan sinar matahari penuh. Adapun dari syarat tumbuh yang saya terangkan barusan tadi itu memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan tumbuh yang optimal agar tanaman berkembang maksimal. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang selanjutnya adapun persiapan lahan dan pembibitan. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, persiapan lahan dan pembibitan ini sangat penting untuk kita sebelum melakukan budidaya cabai merah ini. Dimana yang pertama ini yaitu persiapan lahan. Dimana persiapan lahan ini kita membersihkan gulma atau batang-batang yang terdapat pada lahan kita yang akan kita olah. Kemudian olah tanah 2-3 kali agar tanah itu gembur dan baiklah Ibu. Kemudian kita buat bedengan dengan lebar 1 sampai 1,2 meter, dimana memiliki tinggi bedengan 20 sampai 30 cm. Adapun jarak tanam yang standar kita gunakan ini yaitu 60 sampai 50 cm. Kemudian ini yang lebih penting dalam melakukan persiapan lahan yaitu pemberian pupuk kandang dan kompos. Adapun yang kita gunakan ini 10 sampai 15 ton per hektar agar tanaman tumbuh dengan baik dan bagus. Kemudian pembibitan. Sebelum kita melakukan pembibitan ini Bapak Ibu, alangkah baiknya kita memilih benih yang unggul dan bersertifikat agar tanaman yang kita tanam ini jelas udah tahu asal usulnya dan keunggulannya udah tahu. Kemudian sebelum kita melakukan penanaman benih ini, kita melakukan benih ini kita rendam di dalam air hangat dengan suhu 50 sampai 55 derajat Celcius selama 15 sampai 20 menit.
Nah, tujuan ini agar untuk memecah dormansi pada benih cabai merah ini Bapak Ibu, agar tanaman lebih cepat tumbuh, tunas akar dan tunas batang. Nah, kemudian kita semai di media dalam tanah dan kompos 1:1. Nah, setelah kita tanam, pindahkan bibit umur 25 sampai 30 hari setelah tanam ke lahan yang kita gunakan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini yang lebih penting Bapak Ibu. Kita memilih varietas unggul, di mana varietas unggul ini akan menentukan hasil yang kita dapat dari yang kita tanam ini. Nah, di sini saya merekomendasi ada 3 varietas unggul, yaitu yang pertama varietas keriting. Nah, varietas ini memiliki keunggulannya itu produksinya tinggi, hasilnya yang kita dapat ini relatif tinggi atau banyak. Kemudian yang kedua ini ada ladu F1 Bapak Ibu, dimana keunggulan dari ladu F1 ini dari varietas sebelumnya, yaitu varietas ini tahan penyakit, dari serangan penyakit. Nah, jadi kemungkinan besar kehilangan produksi dari serangan penyakit ini lebih kecil karena dia varietas ini tahan terhadap penyakit. Kemudian yang ketiga itu adalah pilar. Nah, keunggulan varietas pilar ini dari yang kedua tadi ini, yaitu buah besar dan panjang. Nah, ini adalah varietas yang saya rekomendasi ke Bapak Ibu, dimana saya sudah melakukan penanaman dengan menggunakan varietas ini. Hasilnya sangat memuaskan. Adapun keuntungan dari kita menggunakan varietas unggul ini, yaitu keuntungannya yaitu sudah tentu hasil panen kita tuh meninggi atau banyak. Kemudian kualitas buah itu lebih baik karena kita menggunakan varietas unggul yang sudah bersertifikat. Kemudian lebih tahan terhadap serangan penyakit seperti ladu F1 ini, di mana varietas ini tahan penyakit. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan Bapak Ibu cara budidayanya step by step menanam cabai merah dengan baik. Yaitu yang pertama yaitu kita melakukan penanaman, di mana tanaman yang kita semai tadi itu kita pindahkan ke lahan. Boleh pagi, boleh sore, asalkan jangan siang, nanti terlalu panas. Nanti baru kita tanam sudah layu, bisa juga mati nanti Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, penyiraman. Adapun saran saya, penyiraman yang baik itu dilakukan pada pagi atau sore hari. Nah, lakukan secara teratur pagi dan sore hari. Hindari Bapak Ibu tanaman kita hindari dari genangan agar terhindar dari bakteri atau jamur yang akan merusak tanaman yang kita tanam ini. Kemudian adapun pemupukan, yang ketiga ini pemupukan. Nah, di sini saya merekomendasikan menggunakan pupuk, yaitu pada pemupukan pertama umur 10 sampai 14 hari setelah tanam kita menggunakan urea. Kemudian pemupukan kedua kita menggunakan pada umur 25 sampai 30 hari setelah tanam kita menggunakan NPK Bapak Ibu. Kemudian susulan yang ketiga itu pemupukan ketiga ini pada umur 45 sampai 50 hari setelah tanam kita menggunakan CCL. Nah, kemudian yang keempat ini yaitu pemangkasan, di mana pemangkasan ini kita membuang tunas, air dan cabang yang tidak produktif agar unsur hara ini lebih berfokus kepada
pembungaan dan pembesaran batang. Nah, jadi begitulah Bapak Ibu. Nah, dalam budidaya cabai merah ini pasti ada hama dan penyakit yang menyerang. Nah, ada apa yang sering saya jumpai selama menanam cabai merah ini, yaitu Bapak Ibu, yang pertama hamanya ini yaitu thrips. Nah, serangan thrips ini nanti dia akan membuat daun keriting dan kerdil. Yang kedua ini yaitu kutu daun. Kutu daun ini sering kita jumpain, tidak hanya di cabai merah aja sih Bapak Ibu, tetapi cabai merah ini lebih banyak juga kutu daun yang menyerang, dimana kutu daun ini menghisap cairan daun dan pucuk. Nah, kemudian penyakit antranox ini yang sering menyerang pada tanaman cabai Bapak Ibu. Karena antranoxa ini akan menimbulkan bercak pada daun, bahkan pada buah. Nah, kemudian layu bakteri. Nah, dimana akibat dari serangan penyakit ini tanaman layu mendadak. Nah, di sini saya merekomendasikan pengendaliannya. Di sini saya akan menjelaskan cara pengendalian dari serangan hama dan penyakit tersebut Bapak Ibu. Nah, yang pertama, kita bisa melakukan pengamatan rutin nih pada pagi atau sore hari. Nah, kemudian cara mengantisipasi serangan hama dan penyakit ini kita dapat menggunakan pestisida nabati, bisa juga kimia. Alangkah baiknya kimia ini kita gunakan secara sedikit saja, tidak terlalu banyak, dimana kita menggunakan dosis yang telah dianjurkan. Nah, kemudian kita melakukan pengendalian OPT terpadu. Nah, kemudian kita lakukan sanitasi lahan agar hama dan penyakit ini tidak memiliki tempat tinggal. Nah, baik, kemudian Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan panennya, dimana saya telah melakukan penanaman dan memanen hasil cabai merah ini, dimana pada panen pertama ini pada umur 75 sampai 85 hari setelah tanam. Kemudian selanjutnya kita panen setiap 5 sampai 7 hari sekali atau 1 minggu sekali, boleh sesuai mood ibu-ibu, boleh juga bapak-bapak juga ya. Nah, kemudian tips sukses nih dalam melakukan budidaya cabai merah ini, dimana yang pertama tadi sudah kita bahas tadi, gunakan benih unggul, kemudian pemupukan yang berimbang, pengairan teratur, pengendalian OPT terpadu, kemudian panen tepat waktu agar nanti gimana Bapak Ibu, nanti ada yang sudah terlalu busuk, sudah terlalu tua, lebih bagus tua sih, lebih pedas sih. Nah, kemudian manfaat ekonomi, adapun cabai merah ini manfaat ekonominya yaitu permintaan tinggi di pasar, dimana kebanyakan orang kan tidak luput dari cabai merah ini Bapak Ibu. Kemudian harga jualnya menguntungkan, dimana cabai merah ini harganya relatif tinggi, normal, dia tidak terlalu turun, walaupun turun pun tidak terlalu membuat petani resah. Kemudian meningkatkan pendapatan petani. Nah, ini sudah jelas karena cabai ini harganya relatif tinggi terus. Kemudian yaitu menunjang ketahanan pangan. Nah, baik Bapak Ibu, kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi yaitu budidaya cabai merah yang dilakukan sesuai teknik budidaya yang baik dapat meningkatkan produktivitas, kualitas hasil, dan keuntungan petani. Jadi ikuti step by stepnya
dan usahakan menggunakan varietas yang unggul, karena varietas unggul ini menentukan hasil kedepannya Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan bibit abal-abal, ya hasilnya tidak memuaskan, kita tidak tahu asal usulnya dari mana, hasil panennya gimana. Nah, baik, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai penyuluh pada hari ini Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang telah hadir di acara penyuluhan saya. Saya sendiri Megi Sotamansyah. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.